Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita dibangun dan dikuatkan. Karena firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan hidup kita, kebenaran yang menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan jugalah yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan mengurapi kita, supaya Tuhan yang akan menyatakan, menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami kembali boleh menikmati rahmat dan anugerah-Mu. Menikmati segala berkat dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri. Untuk kehidupan yang Tuhan beri. Dan pagi hari ini kami juga membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami. Dan singkapkan kebenaran firman-Mu atas kami. Sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan juga melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 2 Timotius 3 ayat 17. Saya bacakan untuk kita semua. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat dikasih Tuhan, Alkitab katakan setiap manusia kepunyaan Allah. Dan kita imani kita di antaranya. Ya, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya kalau kita diperlengkapi dengan perlengkapan untuk kita bisa berbuat baik, semestinya dan seharusnya hidup kita selalu berbuat baik, ya, bukan justru sebaliknya. Ya, karena Tuhan tidak memperlengkapi kita untuk perbuatan jahat. Semestinya kita tidak berbuat jahat karena kita adalah hamba-hambanya Tuhan, hamba kebenaran. Ya, tetapi kalau ada orang menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan tapi hidupnya masih berbuat yang tidak baik, bagaimana? Hati-hati. Jangan-jangan kita mengenakan perlengkapan yang lain. Bukankah Tuhan memberikan perlengkapan kita untuk perbuatan baik? Kok orang melakukan yang tidak baik? Jangan-jangan kita tahulah siapa. Iblis pun ingin membawa kita untuk selalu berbuat tidak baik. Tuhan mengajarkan kita untuk berbuat baik, iblis yang sebaliknya. Kalau orang masih berbuat jahat, hati-hati, kita nggak perlu menghakimi. Ya, dengan mengatakan si A, si B, tidak. Tetapi kita bisa tahu bagaimana sesungguhnya semestinya harus bersikap dan bertindak. Ya, artinya kita sudah diperlengkapi dengan perlengkapan untuk perbuatan baik. Makanya semestinya kita selalu berbuat baik. Ya, karena itu di kitab Yakobus diperjelas lagi ya. Orang siapa tahu bagaimana berbuat baik, dia tidak melakukannya, dia berdosa. Lalu sudah diperlengkapi untuk kita melakukan perbuatan yang baik dan tahu kita bisa melakukan perbuatan baik. Entah itu menolong orang lain, entah menghiburkan orang lain, entah membantu apalah pergumulan orang lain. Ya, tetapi kita tidak mau melakukannya, kita katakan berdosa. Lalu sudah diperlengkapi istilahnya, orang Jawa bilang, wis diperlengkapi komplit, kenapa tidak menggunakannya? Sebaliknya malah melakukan yang jahat. Ketika kita tahu bagaimana berbuat baik dan tidak melakukan, berdosa Karena ini alasannya. Tuhan sudah memberikan perlengkapan kita untuk berbuat baik. Ya, jadi tidak ada alasan, si A berbuat jahat sama aku. Ya, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ingat, kita tidak disetting untuk melakukan yang jahat, tetapi yang baik. Justru ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, orang yang tidak istilahnya yang menzalimi kita atau sejenis lah istilahnya tetapi ketika kita melakukan apa yang baik, dia akan berpikir, sudah
jahat kok malah baik ya. Alkitab katakan seperti kita menaruh bara api di atas kepala orang itu. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan karena kita tidak disetting untuk berbuat jahat. Sebaliknya, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena itu selalu lakukan apa yang baik setiap hari, setiap saat. Ya, jadikan perbuatan baik kita ini menjadi style kita, gaya hidup kita. Jadi bukan sekedar ya ini kewajiban, ya karena tidak melakukan takut berdosa. Bukan hanya itu, lebih lagi melakukannya dengan sukacita, melakukannya bukan dengan terpaksa, melakukannya karena ya inilah hidup kita. Ya, orang-orang yang percaya, orang-orang kepunyaan Tuhan itu sudah disetting untuk melakukan yang baik, diperlengkapi dengan perlengkapan untuk perbuatan baik, semestinya selalu berbuat baik terhadap orang yang baik kepada kita maupun orang yang jahat kepada kita sekalipun. Jadi jangan pilih-pilih juga perbuatan baiknya hanya untuk orang yang baik ya. Kalau orang yang nggak baik, orang jahat ya, kita nggak perlu. Bunda, Alkitab nggak mengatakan milih-milih kok. Setiap orang ya, ketika kita bisa berbuat baik bagi orang lain, lakukan itu karena engkau sudah diperlengkapi. Saudara dan saya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan tujuannya apa? Ya tentunya supaya kita melakukan apa yang baik. Untuk apa? Supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Ya salah satunya tentu dengan tindakan, dengan perbuatan baik. Dengan kita peduli, membantu orang dalam kesusahan, menghiburkan mereka yang di dalam kesedihan, bahkan memberi motivasi, mendorong, menguatkan orang lain. Nah, hal-hal yang demikian itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, saudara dan saya sudah diperlengkapi dengan perlengkapan untuk setiap perbuatan baik. Jangan lagi ada perbuatan jahat, ya baik itu melalui pikiran kita, ucapan kita, terlebih perbuatan kita. Kalau ada yang jahat kepada kita, jangan balas juga dengan kejahatan. Ingat, kita diperlengkapi dengan perbuatan baik karena ada yang jahat sama kita, lakukan apa yang baik kepada orang itu. Sehingga orang itu boleh melihat bagaimana sesungguhnya hidup kita sebagai anak-anak terang yang selalu memancarkan terang Tuhan, yang selalu melakukan apa yang baik. Sebab hal itulah yang dikenan Tuhan, bahkan Tuhan sampai memperlengkapi kita untuk hal itu. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur diingatkan bahwa Engkau memperlengkapi kami untuk setiap perbuatan baik. Biarlah hidup kami juga selalu berbuat baik. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berkenan atas setiap apa yang baik yang kami buat. Karena perbuatan baik yang kami lakukan, biarlah memegahkan dan memuliakan nama Tuhan. Bukan supaya kami yang dipuji, tapi biarlah Engkau Tuhan yang dipuji orang. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan dijauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses selalu menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.